살아 돌아와서 엄마 저 변하고 썩어버린 거지. 꿈이 아닌데. Setelah diantar Jonghyuk, Seri kemudian kembali ke Korea Selatan dan beraktivitas seperti biasanya. Di dalam mallnya dia udah ada foto duka citanya dia. Dia pun tiba-tiba datang. Sang A yang merupakan kakak iparnya Seri berusaha untuk ngambil alih pilihan Seri untuk bergabung dengan grup Queen. Tapi secara mengejutkan, Seri kemudian datang dan rencananya pun jadi gagal. 가서 업무들 매진하시고요. Sampai saat ini Jonghyuk juga masih terus merenung karena kepergian Seri. Manbuk kemudian nemuin Jonghyuk. Manbuk cerita kalau dulu kakaknya Jonghyuk itu adalah sahabatnya Manbuk. Tapi saat itu Cholgang berusaha ngebunuh Muyok. Itu semua karena Muyok mau memenjarakan Cholgang. Karena Cholgang terlibat dengan pengambilan artefak di makam dan juga soal narkoba. Saat itu Manbuk bertindak sebagai penyadap. Manbuk juga ngasih rekaman suara terakhirnya Muyok ke Jonghyuk dan juga jam tangannya Muyok. Karena di dalam jam tangan itu ada memory card yang bisa dijadikan bukti kejahatan Cholgang. Gengnya Yong-ai tiba-tiba nemuin sebuah surat dari Seri. Dalam surat itu, Seri minta maaf karena udah berbohong soal nama aslinya dia. Seri juga ngaku kalau nama aslinya itu adalah Yeon Seri, bukan Samsuk. 얘기해주고 싶었어요. Seri pulang ke rumah orang tuanya. Lihat semua yang terjadi, Seri ngira kalau ibunya senang dengan kematian Seri. Saat makan bareng keluarganya, ibunya juga nggak ikut makan. Seri benar-benar kecewa sama saudara-saudaranya yang gak pernah berubah. Kakak-kakaknya masih aja serakah. Sejak pulang ke rumah, Seri jadi insomnia. Dia bahkan harus minum obat tidur sebelum mau tidur. Jonghyuk ngirim laporan soal penyuapan yang dilakukan sama Cholgang ke ayahnya. Karena banyaknya kejahatan yang dilakukan Cholgang, maka Cholgang disidang dan langsung dihukum seumur hidup. Tapi setelah divonis, Cholgang membuat rekayasa kecelakaan lagi. Saat itu yang ditabrak adalah mobil yang dipakai untuk nganter Cholgang ke penjara. Karena itu para tentara taunya kalau Cholgang mungkin tewas saat kecelakaan. Cholgang kemudian ngirimin surat kabar tentang Seri ke Jonghyuk. Dia juga nelpon Jonghyuk dan bilang kalau dia bakalan pergi ke Korea Selatan untuk membunuh Seri. Cholgang pun udah nyampe di Korea Selatan dan dia nyamar sebagai security di perusahaannya Seri. Malam itu Seri nggak bisa tidur. Seri kemudian keluar rumah. Betapa kagetnya Seri karena saat itu Seri ketemu sama Jonghyuk di Seoul. 한참 헤맸어. Untuk bisa pergi ke Korea Selatan, Jonghyuk melewati lubang bekas pertambangan dan itu membutuhkan waktu selama 20 jam. Jonghyuk kemudian cerita sama Seri kalau dia kesana karena pengen menghentikan Cholgang yang mau membunuh Seri. 나 어떻게 할까봐. Sementara itu, Manbuk, Jisoo, dan teman-temannya juga ikut pergi ke Korea Selatan dan ditugaskan untuk nyariin Jonghyuk. Mereka diutus oleh ayahnya Jonghyuk. Seri kemudian bawa Jonghyuk untuk pulang ke rumahnya. Seri bilang kalau omongan Jonghyuk soal keluarganya Seri itu benar. Kalau keluarganya Seri itu mengkhawatirkan Seri. Tapi nggak lama kemudian, si Yang dan juga Sang A datang ke rumahnya Seri. Mereka berdua ngebahas soal kekuasaan grup Queen yang dijanjiin sama ayahnya Seri. Si Yang ngancam Seri kalau dia bisa aja membunuh Seri kalau Seri berlagak macem-macem. Jonghyuk yang lagi sembunyi pun dengar hal itu. 가나서 처지도 있고 뛰쳐나갈 뻔했어. Sementara Manbuk, Jisoo, dan kawan-kawannya nginep di sebuah sauna.
Setelah keluar dari sana, Manbuk, Jisoo, dan yang lainnya mulai nyariin Seri di perusahaannya Seri. Tapi sayangnya mereka nggak bisa sembarangan ketemu Seri sebelum bikin janji. Saat ini Sung Jun udah menjadi buronan karena kan Cholgang tertangkap. Cholgang ketahuan ngelindungin Sung Jun yang dari selatan. Karena itu Sung Jun terus-terusan dikejar sama badan keamanan. Siang itu Seodan ngumpul bareng temen-temennya, tapi dia selalu dicengin gara-gara dia sendiri yang masih lajang. Tapi tiba-tiba Sung Jun jemput Seodan, dan itu pun jadi berita yang gempar. 다른 남자가 생긴 것. 다른 남자라는 게? Karena Sung Jun udah gak punya tempat tujuan, maka Sung Jun kemudian diizinin nginep di apartemennya Seodan yang mau dipakai bareng sama Jong Yuk kalau mereka udah nikah. Saat makan mie mereka berdua ngobrol dan Seodan bilang kalau dia suka. Tapi Sung Jun gak ngerti maksudnya apa. Sung Jun bertanya-tanya apa Seodan suka mie-nya atau suka sama Sung Jun. Sung Jun bahkan gak bisa tidur. Sung Jun kemudian nelpon Seodan tapi gak diangkat-angkat. Dan pada akhirnya Sung Jun gak bisa tidur sampai pagi karena nunggu telepon dari Seodan. Pagi-paginya Seodan nelpon dan mereka kemudian ketemuan. 3분 주겠습니다. Jong Yuk tiba-tiba dapat telepon dari seorang informan. Orang itu bilang kalau dia bakalan mempertemukan Jong Yuk sama Cholgang. Tapi setelah sampai sana ternyata Jong Yuk malah diserang. Pulang kerja, Seri pergi ke parkiran. Dia menuju mobilnya dan ngetuk mobilnya seperti yang diajarin sama Jong Yuk. Tapi saat itu bukan hewan yang muncul, melainkan Cholgang yang ada di dalam mobilnya Seri. Setelah ngeliat Cholgang, Seri pun langsung lari. Tapi sayangnya saat itu HP-nya Seri jatuh. Seri kemudian ngumpet di pos satpam, tapi nampaknya Cholgang tahu. Berkali-kali Jong Yuk nelponin Seri, tapi nggak diangkat-angkat juga. Sekalinya diangkat, ternyata itu adalah Cholgang. Cholgang bilang kalau sekarang ini Seri ada di tangannya dia dan mau dia bunuh. Cholgang kemudian nyuruh Jong Yuk untuk datang ke tempat parkir. Jong Yuk pun udah nyampe sana dan Cholgang kemudian ngambil pistolnya dan diarahin ke Jong Yuk. Tapi entah gimana saat itu Seri udah gak ada di pos satpam. Seri kemudian matiin saklar lampunya dan dia teriak kalau Cholgang itu bohong. Seri baik-baik aja dan nyuruh Jong Yuk untuk cepat lari karena Cholgang bawa pistol. Jong Yuk kemudian lari dan dia nyamperin Seri. Dan episode kali ini pun telah selesai. Next, aku bakalan ceritain episode selanjutnya. Stay tune terus ya. Makasih yang udah menonton. Bye-bye.